Nah, ada beberapa onung dewan yang ada sampai 200 titik untuk dia. Benar Mas, dari dua tersangkanya kan yang satu meninggal. Kalau ini tidak dituntaskan, kasus sekecil, sederhana ini aja tidak bisa dibuka, bagaimana kasus-kasus lain yang menyangkut kekuasaan lebih tinggi. Masih ingat dengan toilet-toilet mewah di sekolah negeri di Kabupaten Bekasi? Toilet-toilet ini dibangun tahun 2020 silam dengan nilai proyek per paket antara 196 juta hingga 198 juta rupiah. Gara-gara nilai pembangunan toilet yang fantastis, proyek ini sempat viral di akhir tahun 2020 lalu hingga akhirnya dilirik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sebenarnya sudah mulai mengusut proyek toilet sekolah Bekasi sejak tahun 2021. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menyayangkan sikap lambat KPK. Padahal, konstruksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan toilet di sekolah Bekasi sangat sederhana. Kasus WC Sultan ini hanya menimbulkan implikasi mempertanyakan dan tidak percaya pada KPK. Berapa banyak laporan, berapa ribu perkara dilaporkan pada KPK, berapa yang bisa dituntaskan. Termasuk saya melaporkan. Nggak ada beritanya nih kepada kami sebagai yang melaporkan. Bagaimana kasus yang dilaporkan? Ini problem besar. Ketika kasus tersebut tidak transparan, akan ada potensi orang KKN di sana. 2021 sudah dipanggil ya, 2021, 2022 dipanggilnya ya. Sudah lama ini kasus mengendang. Proyek toilet sekolah Bekasi sebenarnya sudah menuai kontroversi sejak awal. Dibangun di masa pandemi COVID-19, proyeknya disoal gara-gara nilai paketnya selangit. Sementara kondisi bangunannya dinilai ala kadarnya dan bahkan amburadul. Aroma korupsi kuat menyeruak di balik proyek toilet sekolah ini. Pakai besi berapa bang? Yang seharusnya pakai besi berapa bang ini? Ini seharusnya pakai besi 12. Gelang-gelang, cincin? Cincinnya 8. Nah ini tapi kenyataan di lapangan? Pakai 4, besi behelnya besi 10. Proyek ini dibangun menggunakan APBD Perubahan Kabupaten Bekasi tahun 2020. Toilet dibangun di 488 sekolah dasar negeri dengan total anggaran hampir 98 miliar rupiah. Katanya, ratusan toilet sekolah dibangun demi menyiapkan diri menjadi kabupaten sehat di tahun 2021. Namun lancung, nyatanya kondisi toilet yang dibangun tidak sebanding dengan anggarannya yang jumbo. Toilet dibangun asal-asalan hingga sebagian cepat rusak. Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia termasuk salah satu elemen masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi proyek toilet 98 miliar rupiah. Ketua Umum LAMI menyebut aroma korupsi begitu kuat menyeruak di proyek tersebut. Ya kalau menurut kita ya memahami kalau untuk bangun toilet, kalau bukan di ruangan sekolah atau bukan di ruangan tertentu, kalau di lahan, ya paling sekitar 40-50 juta cukup untuk bangun toilet. Nah, kira-kira anggaran paling segitu. Ini kok 198 juta udah bangun rumah kira-kira seperti itu. Kita sampai hari ini sudah mengelilingi mengontrol beberapa toilet yang sampai hari ini belum dipakai oleh pihak sekolah. Bahkan sudah rusak, belum dipakai oleh pihak sekolah sampai hari ini banyak. Bulan Mei lalu, KPK menyebut penyelidikan kasus ini sudah masuk tahap finalisasi. Karena ini kan ada 488 kalau tidak salah ya, 488 titik dan itu tersebar di seluruh Bekasi ya, ada sekitar 20 berapa kecamatan kalau tidak salah 27 atau 20 berapa kecamatan yang tentunya juga untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya itu harus betul-betul fix. Kenapa? Karena masing-masing toilet itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya.
karena tidak hanya satu vendor itu, ada beberapa vendor. Ada juga yang mendekati speknya sesuai, tapi ada juga yang memang beberapa bagiannya yang dikurangi gitu. Jadi tidak sama satu toilet dengan toilet lainnya. Tapi sudah ditentukan Pak, tersangkanya siapa udah naik ke penyidikan ya belum? Iya, Sudah naik nanti penyidikan. kita pada waktunya kita umumkan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pengadaan langsung memang diperbolehkan. Untuk pengadaan langsung konstruksi dibatasi nilainya hingga 200 juta rupiah. Namun realisasinya di lapangan, nyatanya ada saja modus untuk akal-akalan. Dari sedikitnya 144 kontraktor di proyek toilet, setidaknya ada 35 perusahaan yang menggarap hingga 5 paket sekaligus, sementara yang kebagian satu paket hanya 17 kontraktor. Nyatanya, akal-akalan di balik proyek toilet tidak berhenti di situ saja. Seorang kontraktor yang realitas temui mengaku nama CV-nya hanya dipinjam untuk pengerjaan proyek. Yang penting gini, emang perusahaan saya, cuman bukan saya yang ngerjain. Intinya saya nggak pernah terlibat dalam kerjaan itu. Jadi hanya sekedar jasa perusahaan aja. Saya emang nggak pernah terlibat di kerjaan. Ya, tadi saya baru saja menemui seorang kontraktor yang turut mengerjakan 5 paket toilet sekolah. Dia mengaku nama CV-nya hanya dicatut atau dipinjam bendera oleh pihak lain, sehingga CV-nya tidak benar-benar mengerjakan proyek tersebut. Boleh jadi tidak menutup kemungkinan praktik pinjam bendera ini juga dilakukan oleh kontraktor-kontraktor lain dalam mengerjakan proyek toilet sekolah ini. Demi bagi-bagi jatah, dibuat proyek toilet dengan anggaran mewah. 2 tahun sudah berlalu. Publik pun bertanya-tanya, KPK butuh waktu ataukah justru mengulur-ulur waktu? Anggaran yang dihabiskan untuk membangun toilet ini berkisar antara 50 hingga 70 juta rupiah. Cukup jauh dengan anggaran toilet yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bekasi hingga mencapai 198 juta rupiah. Beginilah penampakan toilet mewah di Sekolah Bekasi 2 tahun silam. Gambar ini direkam tim Realitas di akhir tahun 2021. Kondisi toilet yang terbangun sudah compang-camping, padahal umur bangunannya belum genap setahun. Kondisi serupa juga terjadi di SDN Sukatenang 04 di Kecamatan Sukawangi. Bangunan toilet ini luasnya tidak sampai 9 meter persegi, namun nilai proyeknya mencapai 198,5 juta rupiah. Ironisnya, meskipun bangunan belum diserah terimakan ke pihak sekolah, namun kondisinya sudah rusak. Pembangunan toilet ini digarap oleh kontraktor PT Alma Karya Sejati. Dan kini, 2 tahun berselang, Realitas kembali mendatangi lokasi-lokasi pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi. Di SDN Tambun 02, kami mendapati 2 unit wastafel tidak lagi menempel. Yang tersisa hanyalah lubang di dinding bekas copotan. WC ini dibangun oleh CV Cikal Kelapa Mandiri senilai 198,5 juta rupiah. Realitas juga mendatangi SD Negeri Mekarsari 05 di Bekasi Selatan. 2 unit toilet yang dibangun dengan anggaran daerah senilai 196,8 juta rupiah ini sudah hampir tidak bisa difungsikan lagi. Kondisi wastafel rusak, sementara 1 unit WC-nya tidak bisa dipakai. Proyek WC ini digarap oleh CV Kencana Ungu. Pengajar di sekolah ini mengeluhkan pipa saluran air tidak berfungsi maksimal, sebab tidak ada mesin pompa untuk mengisi tandon atas. Airnya nggak berfungsi. Airnya kan itu karena kan dia pakai torun dari bawah itu loh, yang dari bawah yang narik ke atas.
Iya. Jadi kita nggak ada apa alatnya gitu, nggak ada sanyo yang narik ke atasnya, jadinya yang bisa mengalir ke bawah doang. Bukannya itu harusnya udah dibangun sekalian sama toiletnya kan namanya. Ntar ngabisin nyeton airnya, nyiram airnya gimana kalau? Nah itu nggak tahu dah itu mah, pokoknya itu dah begitu. Tidak jauh dari bangunan toilet SDN Mekarsari 05, terdapat toilet musola yang dibangun oleh warga. Harga bangunannya hanya separuh dari nilai proyek toilet buatan Pemkab. Namun hingga kini, toilet musola masih berfungsi baik dan dalam kondisi terawat. Ya, ini adalah toilet yang berada di depan dari SD Negeri Mekarsari 05 dan ini adalah toilet yang dibangun dari dana swadaya masyarakat sekitar dari SD Negeri Mekarsari 05. Jika kita bisa lihat, fasilitas dari toilet ini cukup berbeda dengan toilet yang berada di belakang sana yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Di sini bisa kita lihat bahwa fasilitasnya cukup baik, bersih dan juga terawat. Dari lantainya sendiri, keramiknya sendiri, kita bisa lihat keramik yang cukup baik, cukup bagus, dan di sini keran-kerannya juga digunakan dengan baik, lancar di sini. Kerannya semuanya mengalir, kemudian untuk toiletnya sendiri bersih. Toilet ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari toilet yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yang menghabiskan anggaran sekitar 198 juta rupiah. Kami tadi sudah meminta wawancara, klarifikasi dari warga yang telah membangun toilet ini dan dikatakan bahwa anggaran yang dihabiskan untuk membangun toilet ini berkisar antara 50 hingga 70 juta rupiah. Cukup jauh dengan anggaran toilet yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bekasi hingga mencapai 198 juta rupiah. Ditemui realitas di SDN Tambun 08, kepala sekolah mengeluhkan sistem saluran air toilet yang dibangun Pemkab Bekasi 3 tahun silam. Meski dibangun 2 tandon penampungan air, namun tidak berfungsi. Toilet di sekolah ini juga dibangun oleh CV Kencana Ungu. Kalau mesin penghisap airnya itu, torennya itu berjalan, tapi kan kalau yang di bawah itu aturan harus naik ke atas ya. Nah itu yang hilang itu pompa yang narik ke atas yang air. Tenaga buat narik air ke atas itu nggak ada kan di luar situ. Itu. Realitas menelusuri kembali data-data proyek pembangunan WC sekolah tahun 2020 di laman resmi LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bekasi. Proyek ini dikerjakan secara non-tender, yaitu pengadaan langsung. Nilai rata-rata paket di bawah 200 juta rupiah. Namun realitas menemukan fakta, ada banyak kontraktor yang ternyata menggarap lebih dari 1 paket, termasuk CV Kencana Ungu yang menggarap 5 paket WC di 5 sekolah berbeda. Total nilai proyek yang digarap CV Kencana Ungu mencapai 992,5 juta rupiah. Begitupun dengan CV Waren Buana, didapati mengerjakan 4 paket proyek pembangunan WC sekolah. Nilai proyek yang digantongi CV Waren Buana mencapai 974 juta rupiah. 11-12, CV Hirkah Jaya Utama juga kedapatan menggarap 5 paket dengan total nilai 992,5 juta rupiah. Realitas menelusuri keberadaan CV Cikal Mandiri yang juga kebagian jatah 5 paket di 5 sekolah. CV ini beralamat di Jalan R.A. Kartini, Kota Bekasi, namun pihak manajemen tidak bersedia dimintai keterangan. Realitas juga mencari keberadaan CV Hirkah Jaya Mandiri di Jalan Dewi Sartika, Bekasi Timur, namun tidak membawa hasil. Alamat CV dimaksud tidak ditemukan. Praktik akal-akalan dalam mengerjakan proyek toilet begitu nyata. Proyek diada-adakan demi APBD perubahan cair mengalir ke para kroni dan kelompok kepentingan sendiri. Nah, ada beberapa onum dewan yang ada sampai 200 titik untuk dia.
Proyek toilet Sekolah Negeri Bekasi punya kisah tersendiri. Proyek yang diluncurkan oleh Bupati periode saat itu, Eka Supriya Atmaja, atas nama belajar mengajar di masa pandemi COVID-19, diketok palu anggaran hampir 98 miliar rupiah. Semula, toilet akan dibangun di 700 SD dan SMP, namun baru direalisasikan di 488 sekolah. Sumber pendanaan berasal dari APBD Perubahan 2020. Terhadap apa yang ramai di media tentang pembangunan WC itu, nah ini kan pengerjaannya baru 35%. Jadi nanti akan kita lihat sejauh mana nanti dikerjakan sampai selesai, dan saya akan mengevaluasi apabila ditemukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan spek yang ada, tentu saja saya akan menindak tegas jajaran saya yang memang bermain-main dengan hal tersebut. Namun takdir berkehendak lain. 7 bulan setelah gonjang-ganjing WC Sultan, Bupati Eka Surya Atmaja meninggal karena COVID-19. Seperti dilansir di laman resmi Humas Kabupaten Bekasi, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran atau DPPA APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020 baru disahkan pada 23 Oktober 2020. Namun hasil penelusuran realitas tahun 2021 lagi-lagi mendapati fakta berbeda. Beberapa papan keterangan proyek yang masih terpampang saat itu justru tertulis pelaksanaan dimulai pada 26 Oktober 2020. Ini berarti proyek dimulai tepat 3 hari setelah dokumen perubahan APBD disahkan. Pertanyaannya kemudian, apakah itu mungkin? Dari informasi yang realitas dapatkan, ada fee mengalir ke sana sini. Infonya, setiap kontraktor menyetor fee sedikitnya 10% dari nilai proyek yang didapat. Jadi kita udah ngasih, gitu. Artinya kepala dinas yang sebelumnya kita ngasih anggaran, gitu. Dengan perjanjian anggaran 2019. Nah, begitu tahun 2019 ternyata ada COVID, gitu ya, sehingga anggaran untuk lelang itu ditarik. Artinya proyek-proyek besar, misalnya bangunan sekolah senilai 3 miliar, ada 5 miliar, 4 miliar, itu nggak ada. Nah, bagaimana supaya uang kami itu kembali, kan gitu? Tentunya kami minta kepada dinas yang baru, bagaimana pertanggungjawabannya nih? Teman-teman pada ngasih anggaran, ada yang ngasih 1 miliar, ada yang ngasih 400 juta, ada yang ngasih 500 juta, kan gitu. Ada yang ngasih ya 20-30 juta, ada kan gitu. Jadi mereka nuntut gitu karena tendernya gagal. Akhirnya keluar tuh. Jadi dinas itu ngasih kegiatan yang MCK. Ketua Umum LAMI, John Lee Naham pun menyebut, proyek toilet sekolah tidak lebih hanya ajang bagi-bagi jatah. Diduga ada peran sejumlah eksekutif dan legislatif. Ya, kita kan dapat bocoran ini pembangunan toilet itu dialokasikan melalui PL oleh dinas tertentu, oleh dinas Cipta Karya. PL artinya penunjukan langsung. Artinya proyek tersebut dibagi-bagi terhadap orang-orangnya dekatnya Bupati Haji Eka, orang-orang dekatnya di Dewan juga. Ada beberapa on Dewan yang ada sampai 200 titik untuk dia. Sementara Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Beni Sugiarto Prawiro, hingga kini belum bisa dikonfirmasi. 2 kali realitas menyambangi kantornya dan menyampaikan surat permintaan wawancara, tak kunjung direspon. Ya, kami baru saja masuk dari kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi untuk bertemu dengan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, yaitu Beni Sugiarto. Namun sudah 3 kali kami datang ke sini untuk coba bertemu dan juga berkirim surat. Namun Beni belum bisa juga kami temui dikarenakan berbagai aktivitasnya yang cukup padat.
Untuk mengkonfirmasi masalah ini juga, kami sudah coba datang ke kantor DPRD Kabupaten Bekasi, bertemu dengan Ketua Komisi 3 dan juga Wakil Ketua DPRD, yaitu Helmi dan Soleman, yang termasuk kepada anggota Badan Anggaran pada tahun 2020 lalu. Namun keduanya juga belum bisa kami temui dikarenakan berbagai aktivitasnya yang cukup padat. Kami juga sudah coba bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, yaitu Holek Kodratullah. Namun Holek tidak ingin berkomentar dikarenakan proyek ini terjadi sebelum ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Sebenarnya, sejak 2021, KPK sudah memeriksa sejumlah pihak. 4 November 2021, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, diperiksa KPK. Saat itu, selain menjabat Wakil Ketua, Soleman juga duduk sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi. Penganggaran yang waktu pembahasan usulan penganggaran pengadaan toilet itu apa? Iya, itu aja. Enggak, tapi enggak apa ditanyakan sempat apa usulannya dari bupatinya atau bagaimana itu? Ya memang semua kan program dari dinas. Dari dinas. Pemkap ya. Dari Pemkap. Ya kalau ini hanya mengetok palu aja ya ibaratnya. Gitu Oke. ya. Terima kasih Pak Sulaiman. Yuk. 2 bulan kemudian, 27 Januari 2022, KPK juga memeriksa Ketua DPRD Kota Bekasi, Khairohman J. Putro. Namun saat ditanya Metro TV, Khairohman hanya diam membungkam. Ada berapa pertanyaan Pak hari ini? Ayo Pak. Minggu lalu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Polisi Asep Guntur menyebut KPK telah menetapkan 2 tersangka. 1 tersangka telah meninggal dunia dan bisa jadi tersangka yang dimaksud adalah mantan Bupati Eka Supriya Atmaja yang meninggal karena COVID Juli 2021 lalu. Dari 2 tersangkanya kan yang satu meninggal, kalau nggak salah bupatinya yang meninggal itu. Tapi di bawahnya kan ada PPK-nya. Nah nanti kita sedang tetap akan minta pertanggungjawaban kepada pihak PPK. Dan di situ juga selain daripada pasal 2 dan pasal 3 juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba mana yang kedua-duanya kita akan buktikan dan mana yang bisa lebih cepat kita selesaikan. Walaupun demikian, hingga kini KPK belum melakukan penahanan terhadap tersangka lainnya yang tak lain adalah pejabat pembuat komitmen saat itu. Kalaupun toh nilai korupsinya dianggap kecil, seharusnya KPK tidak abai membiarkan pendompleng dan pencoleng anggaran terus beraksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.